Untuk mencetak tabel pada program Microsoft Excel ini berbeda sekali dengan program Microsoft Word. Kalau kita bandingkan pada program Microsoft Word, lembar kerja sudah dalam bentuk halaman kertas. Ini berbeda sekali dengan Microsoft Excel, di mana untuk Microsoft Excel bentuknya adalah lembar sebar. Dan dalam satu set ini bisa kita buat lebih dari satu tabel. Untuk ke bawahnya saja ini bisa mencapai ribuan barisnya. Jadi bagaimana caranya untuk mencetak? Jika kita langsung mengklik tombol cetak, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ini tabel yang pertama, masuk halaman 2, masih tabel pertama, tabel kedua dan pertama, tabel kedua juga masuk. Jadi semua yang ada pada set pertama akan masuk pada pencetakan dan hasilnya kacau ya. Ini kacau ya, tidak rapi dan kacau. Nah, bagaimana cara mencetak jika saya ingin hanya mencetak tabel pertama saja atau mungkin tabel kedua saja? Maka di sini untuk sebelum kita mencetak, kita harus memilih dulu tabel mana yang akan kita cetak. Caranya kita blok dulu. Ya, misalkan di sini saya akan mencetak tabel yang pertama, yang ini. Caranya kita blok dulu. Kita pilih dengan cara memblok. Kita blok, kemudian kita masuk menu page layout, kemudian kita klik print area, kemudian di sini ada set print area, kita klik. Nah, ini artinya kita sudah memilih hanya tabel pertama saja yang akan kita cetak. Nah, ini ada garis putus-putus ini sebagai batas halamannya ya. Nah, kalau kita ingin tahu seperti apa, akan lebih mudah lagi jika tampilannya kita rubah ya. Kita klik menu view. Nah, di sini kita klik page preview. Nah, kita klik, nanti kita akan melihat. Nah, ini pembagian tiap-tiap halamannya. Di sini tertulis page 1. Ini untuk halaman pertama segini top. Ini halaman kedua dan ini halaman ketiga. Nanti yang akan muncul pada hasil pencetakan seperti itu. Setelah kita melihat seperti ini, tentunya kita akan atur agar tabel ini menjadi satu halaman dengan cara menggeser batas-batasnya. Ini halaman pertamanya kita geser. Maka yang muncul di sini tabelnya hanya dibuat dalam satu halaman saja, page 1 saja atau satu halaman saja. Atau bisa juga mengaturnya melalui menu print preview. Saya cancel dulu. Saya tunjukkan cara mengaturnya melalui print preview. Nah, ini karena tadi saya balikkan kan sama ya, seperti ini bentuknya. Nah, untuk mengaturnya bagaimana? Jika kita mengatur melalui print preview, oke, yang pertama kita pilih dulu printer yang akan kita gunakan untuk mencetak. Ya, pastikan printernya sudah ready atau siap. Kita pilih dulu. Di sini saya menggunakan Xeon L360. Di sini tertulis ready atau siap. Kita klik. Kemudian jangan lupa untuk ukuran kertasnya juga kita atur ya. Jika misalkan kita menggunakan A4, pilih A4. Jika kita ingin ukuran kertas yang lain, kita bisa pilih ukuran yang lain. Ya, misalkan kertas folio, ukuran kertas folio. Jika di sini tidak ada, ya F4 gitu ya. Jika tidak ada, bisa kita atur melalui menu option. Nah, di sini bisa kita atur ya, use definite. Ya. Nah, untuk lebarnya kertas folio itu 215 mili, kemudian untuk panjangnya 330 mili. Kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Kemudian untuk mengatur agar hasil cetakan tabel berada pada satu halaman saja, kita bisa memilihnya pada bagian bawah. Kita bisa mengaturnya melalui sini. Nah, di sini untuk yang bagian bawah ada 4 pilihan. Yang pertama no scaling. Artinya apa? Apa yang sudah kita buat pada lembar Excel, jika kita print, ukurannya akan sama persis seperti yang kita buat. Ini tanpa skala. Yang kedua, tabel yang kita buat akan diatur secara otomatis oleh komputer menjadi satu halaman, baik ke kanan, ke kirinya, atau ke atas dan ke bawah. Pilihan yang ketiga, komputer akan mengatur agar ke kanan dan ke kirinya tabel itu berada pada satu halaman. Yang di bawah, komputer akan mengatur tabel yang ke atas dan ke bawahnya menjadi satu halaman. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa mengklik ini. Ini pengaturan secara otomatis oleh komputer.
maka akan menjadi satu halaman. Atau jika kita ingin mengaturnya secara manual, kita bisa mengklik page setup. Ya. Di sini setelah kita atur secara otomatis, komputer mengaturnya menjadi 71% dari ukuran aslinya. Kalau kita perbesar atau kita perkecil, ya, kita bisa melihat hasilnya. Kita coba. Nah, ini ukurannya akan menjadi kecil, ya. Nah, tadi 75. Nah, kita buat menjadi 85 agar lebih besar. Namun, agar tabel ini tetap berada dalam satu halaman, maka marginnya yang harus kita rubah. Nah, ini kan menjadi 2 halaman. Ya, setelah kita perbesar menjadi 2 halaman. Nah, untuk mengaturnya, maka marginnya kita ubah. Kita persempit batas kanan kirinya. Kita bisa mengaturnya, ya, seperti ini melalui garis-garis pada print preview, atau bisa mengaturnya dari sini juga. Ya, di sini ada tab margin, kita klik. Nah, ini bisa kita atur kanan kirinya. Kita buat misalkan di sini 1. Ini juga 1. Kita klik OK. Oh ya, ini untuk mengatur agar tabel berada di tengah. Untuk yang bagian atas horizontal itu untuk mengatur kanan kirinya agar di tengah, dan yang di bawah ini untuk mengatur atas dan bawahnya agar di tengah. Oke, kita klik horizontalnya biar pas tepat di tengah. Kita klik OK. Maka sudah tampil seperti ini, ya. Ini ini masih ada 2 halaman, ya. Kita atur kembali agar lebih sempit. Bisa kita perkecil atau marginnya yang kita buat kecil, atau dengan cara menyempitkan kolom-kolom tabelnya. Nah, ini bisa kita atur lagi nih. Ini tabel kolomnya masih terlalu longgar. Kita persempit kolom uraian. Kita geser. Oke. Nah, sekarang hanya menjadi satu halaman. Kita bisa lihat di sini 1 dari 1 halaman. Hasilnya, jika kita atur secara otomatis menggunakan skala ataupun secara manual. Kalau sudah, kemudian ini ada page, ya. Jika memang pencetakan lebih dari 1 halaman, kita bisa memilih halaman mana saja yang akan kita cetak. Misalkan ada 10 halaman, ya, yang tabel yang kita cetak, kita akan atur, ya, tabel mana saja yang akan kita cetak. Misalkan halaman 1 saja, maka di sini tinggal tekan 1 ke 1. Jika akan memilih halaman 1 sampai 3, page 1, 2, 3, ya. Halaman 1 sampai 3. Jika halaman 5 sampai 7, maka di sini page 5 sampai 7. Kemudian untuk banyaknya pencetakan, ya, berapa kalinya kita bisa memilihnya di sini. Copy 1, artinya 1 kali pencetakan. Jika dibuat rangkap 3, nah, bisa kita ketikkan 3 kalinya. Copy 3. Nah, kalau sudah dipastikan sudah oke, baru kita klik print. Maka printer akan segera mencetak dan hasilnya akan sama persis seperti yang ada di sini.